Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu adalah pusat kebahagiaan dunia. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung aja kontak nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Seven of Swords. Di kartu kedua kamu mendapatkan kartu The Emperor Reverse. Dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Five of Swords. Jika kamu menemukan video ini, itu adalah pertanda yang kuat bahwa kamu adalah pusat kebahagiaan dunia. Keberadaanmu tidak hanya memengaruhi dirimu sendiri, tetapi juga membawa dampak positif yang signifikan terhadap orang-orang di sekitarmu. Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian yang sering menghampiri kehidupan, keberadaanmu menjadi cahaya harapan bagi banyak orang. Mungkin kamu tidak sepenuhnya menyadari betapa besar pengaruhmu dalam menciptakan suasana positif di sekitar. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan patut untuk dihargai. Dalam pembacaan tarot ini, Seven of Swords muncul sebagai simbol kecerdikan dan kemampuan inovatifmu. Kartu ini menggambarkan kemampuanmu untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan solusi kreatif di tengah masalah yang rumit. Keberanianmu untuk berinovasi dan tidak takut untuk mengambil jalan yang berbeda menjadikanmu sosok yang inspiratif bagi orang lain. Kamu memiliki kemampuan untuk melihat peluang di balik setiap masalah yang menjadikanmu pusat kebahagiaan dan motivasi bagi orang-orang di sekitarmu. Dalam konteks ini, keberadaanmu tidak hanya menjaga kebahagiaanmu sendiri, tetapi juga memberikan dorongan kepada orang lain untuk berusaha dan tidak menyerah. Namun, dalam proses mencapai tujuanmu dan menciptakan kebahagiaan, penting untuk diingat bahwa ada tanggung jawab yang menyertai kecerdikan ini. Kartu Seven of Swords juga mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran dan integritas. Dalam upayamu untuk mencapai kebahagiaan, mungkin ada godaan untuk mengambil jalan pintas atau melakukan tindakan yang tidak jujur demi mencapai hasil yang lebih cepat. Tindakan semacam itu bisa membawa konsekuensi yang jauh lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk tetap setia pada nilai-nilai yang kamu anut dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal untuk mengambil langkah-langkah yang tidak etis. Sebagai contoh, dalam situasi di mana kamu merasa tertekan untuk menyembunyikan kebenaran demi menjaga perasaan orang lain, pikirkanlah kembali keputusan tersebut. Alih-alih memilih untuk berbohong atau menyembunyikan sesuatu, cobalah untuk berkomunikasi dengan cara yang jujur namun tetap sensitif. Dengan pendekatan yang lebih terbuka ini, kamu tidak hanya akan membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga menciptakan suasana saling percaya di antara semua pihak. Ini penting untuk menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berbagi kekhawatiran dan harapan mereka. Kartu The Emperor Reverse muncul dalam pembacaan ini sebagai pengingat untuk menemukan keseimbangan dalam hidupmu. Kartu ini menunjukkan bahwa ada saat-saat di mana struktur dan otoritas di sekitarmu mungkin terasa tidak stabil. Ketika kartu ini muncul terbalik, ini menunjukkan adanya ketidakpastian, baik dalam dirimu maupun dalam hubunganmu dengan orang lain. Mungkin kamu merasakan tekanan dari lingkungan sekitar atau bahkan dari ekspektasi diri sendiri. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, penting untuk menemukan kekuatan internalmu dan menetapkan batasan yang sehat. Sebagai individu yang menjadi pusat kebahagiaan bagi orang lain, penting untuk menyadari bahwa kamu juga perlu merawat diri sendiri dalam menghadapi tantangan. Cobalah untuk mengambil langkah mundur sejenak dan mengevaluasi situasi secara objektif. Dengan cara ini, kamu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tidak terbawa emosi. Ketika kamu mampu mempertahankan ketenangan dalam situasi yang sulit, kamu akan memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu untuk melakukan hal yang sama. Keberanianmu untuk berdiri di atas prinsip dan nilai-nilai yang kamu yakini akan membantu memperkuat hubunganmu dengan orang lain. Dalam banyak kasus, ketegasan ini tidak hanya menunjukkan kekuatanmu, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai dan didengar. Lebih jauh lagi, penting untuk diingat bahwa menjadi pemimpin tidak selalu berarti harus mengambil alih. Dalam banyak situasi, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu mendengarkan dan mengarahkan dengan lembut, dengan menciptakan ruang untuk diskusi terbuka.
Kamu memungkinkan semua orang untuk berkontribusi pada solusi yang lebih baik. Ini adalah sifat luar biasa yang akan membantu membangun rasa saling percaya dan menghargai di antara semua orang yang terlibat. Keterampilan komunikasi yang baik adalah salah satu alat terpenting yang kamu miliki, dan menggunakannya dengan bijaksana akan membuatmu semakin dihormati dan diandalkan oleh orang lain. Kamu juga perlu menyadari bahwa dalam peran kepemimpinan ini, mungkin ada saat-saat ketika kamu harus menghadapi kritik atau penolakan. Ini adalah bagian alami dari proses pertumbuhan. Penting untuk tetap tenang dan terbuka terhadap masukan. Terkadang, kritik dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu kamu untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menerima kritik dengan sikap terbuka, kamu tidak hanya menunjukkan kedewasaanmu, tetapi juga memberi contoh bagi orang lain tentang bagaimana cara menangani umpan balik dengan baik. Hal ini menciptakan suasana di mana semua orang merasa didengar dan dihargai, memperkuat rasa persatuan dan kerjasama di antara semua pihak. Selanjutnya, kita beralih ke kartu Five of Swords yang menggambarkan konflik dan pertarungan yang mungkin kamu hadapi. Kartu ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan ketegangan dengan orang-orang di sekitarmu, baik itu dalam konteks pribadi, profesional, atau sosial. Ini mungkin timbul karena perbedaan pendapat, ambisi yang saling bertentangan, atau bahkan kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua konflik harus dihadapi dengan cara yang agresif atau defensif. Pilihan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang positif adalah langkah yang bijaksana dan sangat berharga. Menghadapi konflik secara konstruktif dimulai dengan memahami perspektif orang lain. Ketika kamu dapat melihat situasi dari sudut pandang mereka, ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih baik untuk diskusi. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah keterampilan yang sangat penting. Cobalah untuk tidak menginterupsi saat orang lain berbicara dan berikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka sepenuhnya. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai pendapat mereka, ini dapat membuka pintu untuk dialog yang lebih baik dan membantu mengurangi ketegangan. Penting untuk memahami bahwa menyelesaikan konflik bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menemukan solusi yang saling menguntungkan. Terkadang, solusi terbaik datang dari kompromi. Ketika semua pihak terlibat dapat bersikap terbuka dan bersedia bernegosiasi, kamu akan menemukan jalan keluar yang tidak hanya memuaskan semua orang, tetapi juga memperkuat hubungan di masa depan. Ini adalah tindakan yang akan menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai dan diakui. Selain itu, ketika menghadapi konflik, penting untuk mempertimbangkan emosi yang terlibat. Cobalah untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga perasaan orang-orang yang terlibat. Jika kamu dapat menunjukkan empati dan pengertian, kamu akan menemukan bahwa ini dapat meredakan ketegangan dan memungkinkan untuk terjadinya diskusi yang lebih produktif. Ketika semua orang merasa didengar dan dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan mengingat semua ini, penting untuk menyadari bahwa kombinasi dari kartu-kartu ini menunjukkan bahwa kamu adalah pusat kebahagiaan di dunia ini. Meskipun ada tantangan dan konflik yang mungkin kamu hadapi, kecerdikan, kejujuran, dan keberanian dalam mengambil kendali atas hidupmu adalah fondasi untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih besar. Tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Teruslah bersinar dan ingatlah bahwa setiap tindakan positif yang kamu ambil dapat menciptakan gelombang kebahagiaan yang luas. Mungkin kamu ingin mengeksplorasi cara-cara tambahan untuk menyebarkan kebahagiaan. Misalnya, terlibat dalam kegiatan sukarela atau memberikan dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan dapat memperkuat perasaan kebahagiaan yang kamu alami. Ini bukan hanya tentang menciptakan kebahagiaan bagi dirimu sendiri, tetapi juga memberi kembali kepada komunitasmu. Melalui tindakan sederhana seperti mendengarkan seseorang yang membutuhkan atau memberikan bantuan di saat-saat sulit, kamu berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Tindakan ini tidak hanya membuatmu merasa baik, tetapi juga membantu membangun ikatan yang lebih kuat antara kamu dan orang lain. Akhirnya, penting untuk membangun jaringan dukungan yang kuat. Ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memahami dan mendukung tujuanmu, perjalanan menuju kebahagiaan akan menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan. Cobalah untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang memotivasi dan menginspirasi kamu. Diskusikan impian dan harapanmu dengan mereka. Dan jangan ragu untuk meminta saran atau dukungan
ketika kamu menghadapi tantangan. Jaringan dukungan ini akan menjadi tempat di mana kamu dapat berbagi kekhawatiran dan merayakan pencapaianmu, serta menemukan solusi bersama untuk masalah yang dihadapi. Satu hal yang perlu diingat adalah pentingnya saling memberikan dorongan di antara satu sama lain. Dalam perjalanan menuju kebahagiaan dan kesuksesan, kadang-kadang kita semua mengalami momen ketidakpastian dan keraguan. Disinilah dukungan dari orang-orang terdekat menjadi sangat berharga ketika kamu merasa ragu. Jaringan dukungan ini dapat membantu mengingatkanmu akan potensi dan kekuatanmu. Dengan berbagi visi dan impianmu, kamu tidak hanya mendapatkan perspektif baru, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dalam dirimu. Mengembangkan kolaborasi juga merupakan cara yang efektif untuk menyebarkan kebahagiaan. Cobalah untuk terlibat dalam proyek atau kegiatan kelompok yang memfokuskan pada tujuan bersama. Ketika kamu bekerja sama dengan orang lain, kamu akan menyadari bahwa setiap individu membawa keunikan dan kekuatan masing-masing yang dapat meningkatkan hasil akhir. Selain itu, pengalaman bekerja dalam tim seringkali mengajarkan pelajaran berharga tentang empati, komunikasi, dan kesabaran. Setiap kali kamu berkolaborasi, ada peluang untuk menciptakan pengalaman baru dan memperluas pandanganmu. Ketika kamu dan timmu mencapai kesuksesan bersama, rasa pencapaian ini dapat memperkuat ikatan yang ada dan menciptakan kebahagiaan yang lebih besar. Ini adalah kesempatan untuk merayakan keberhasilan dengan cara yang lebih signifikan, menjadikan setiap pencapaian bukan hanya hasil dari usaha individu, tetapi juga hasil dari kerjasama dan saling mendukung dalam perjalanan ini. Penting juga untuk memiliki keseimbangan emosi yang sehat. Terkadang, kamu mungkin merasa tertekan atau cemas, terutama ketika menghadapi konflik atau tantangan. Jangan ragu untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau sekadar melakukan aktivitas yang kamu nikmati. Ketika kamu menjaga kesehatan mental dan emosional, kamu akan lebih mampu menghadapi situasi sulit dengan pikiran yang jernih. Sebagai tambahan, penting untuk mengenali tanda-tanda kelelahan dan stres. Jika kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan, pertimbangkan untuk membuat perubahan kecil yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraanmu. Ini mungkin termasuk mengatur waktu untuk berolahraga, menghabiskan waktu di alam, atau melibatkan diri dalam hobi yang menyenangkan. Dengan memberi diri kamu izin untuk beristirahat dan meremajakan diri, kamu akan kembali lebih kuat dan lebih mampu menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain. Merayakan keberhasilan, sekecil apapun, adalah langkah penting untuk menjaga semangatmu tetap tinggi. Apakah itu pencapaian pribadi, seperti menyelesaikan proyek yang sulit, atau keberhasilan kelompok dalam mencapai tujuan bersama? Luangkan waktu untuk merayakan. Ini bukan hanya tentang mengakui pencapaian, tapi juga tentang mengingatkan dirimu dan orang lain akan perjalanan yang telah dilalui. Merayakan keberhasilan dapat menciptakan rasa syukur dan kebahagiaan, serta memperkuat motivasi untuk terus bergerak maju. Bisa jadi, kamu ingin membuat tradisi kecil dengan orang-orang terdekatmu untuk merayakan pencapaian. Ini bisa berupa makan malam bersama, acara kecil, atau sekadar berbagi cerita tentang perjalanan yang telah dilalui. Dengan cara ini, kamu tidak hanya merayakan keberhasilan, tetapi juga menciptakan kenangan indah bersama, yang semakin memperkuat ikatan antara kamu dan orang-orang di sekitarmu. Ingatlah bahwa kehadiranmu dan cara kamu menjalani hidup adalah inspirasi bagi orang lain. Ketika kamu menunjukkan sikap positif, kejujuran, dan keberanian, orang-orang di sekitarmu akan merasakan dampaknya. Mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejakmu dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif, dan ini adalah salah satu aspek terpenting dari peranmu sebagai pusat kebahagiaan. Setiap kali kamu berbagi cerita, pengalaman, atau pelajaran yang telah kamu pelajari, kamu memberi kesempatan kepada orang lain untuk tumbuh dan belajar dari pengalamannya sendiri. Berbagi perjalanan hidupmu, baik itu melalui percakapan langsung, tulisan, atau media sosial, dapat memicu diskusi yang bermakna dan memberi dorongan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah siklus positif yang akan terus berlanjut, menghasilkan lebih banyak kebahagiaan dan inspirasi di dunia. Akhirnya, penting untuk menjaga harapan, bahkan di masa-masa sulit ketika situasi tampak gelap dan tantangan terasa luar biasa.
Ingatlah bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap kesulitan yang kamu hadapi akan mengajarkan pelajaran berharga dan memperkuat karaktermu. Dengan menjaga sikap optimis dan fokus pada solusi, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian, tetapi juga dari perjalanan dan cara kamu menghadapinya. Berbagilah dengan orang-orang di sekitarmu tentang harapan dan impianmu. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya menginspirasi orang lain, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih kuat. Ketika kamu berbagi visi masa depan yang positif, kamu akan merasakan kekuatan dari kolaborasi dan dukungan satu sama lain. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang berkelanjutan, dan ketika kamu dapat menciptakan ruang bagi orang lain untuk ikut serta dalam perjalanan ini, kamu akan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan berarti. Dengan segala yang telah dibahas, kamu jelas adalah pusat kebahagiaan dalam hidupmu dan orang-orang di sekitarmu. Melalui kombinasi keberanian, kejujuran, kecerdikan, dan integritas, kamu mampu menciptakan kebahagiaan yang tidak hanya berdampak pada dirimu sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Ingatlah bahwa perjalanan ini penuh dengan pelajaran, tantangan, dan kesempatan untuk tumbuh, jadi teruslah berusaha, berbagi, dan merayakan setiap langkah yang kamu ambil. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti kamu, yang mampu membawa cahaya dan kebahagiaan kemanapun mereka pergi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 121 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.